Saudara, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Jumpa Akhir Pekan bersama saya Ivan Zulkais. Pemirsa, dalam Learning Journal ini saya hendak menyampaikan mengenai potret ya jurnalisme di tanah air. Pemirsa, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya dalam dekade ya atau dalam 1 tahun daripadanya pemerintahan Presiden ke-8 Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta dengan Kabinet Merah Putih, tentu dalam situasi semacam ini kita mengalami apa yang disebut sebagai dengan efisiensi. Ya, jadi dalam efisiensi itu dalam berbagai lini kehidupan kita terus mengalami berbagai kemunduran dalam menjalankan jurnalisme yang seharusnya bisa lebih baik dan juga optimal. Namun sekali lagi, potret daripada jurnalisme di Indonesia tentu diwarnai dengan berbagai ketidakobjektifan atau masih cenderung terdapat tebang pilih mengenai berbagai hal, berbagai berita yang harusnya ya dimuat dan juga mana yang tetap juga dimuat, tapi terdapat juga suatu polesan-polesan atau narasi-narasi tertentu yang memang bermaksud untuk meningkatkan citra baik dari suatu media itu. Dan juga dalam hal ini jurnalisme seringkali diwarnai oleh yang disebut sebagai dengan konglomerasi. Jadi yang dimaksud dengan konglomerasi itu ialah suatu keadaan di mana media berita atau media massa itu dimiliki oleh seorang atau sekelompok pebisnis yang memang secara badan hukum ya sudah diakui, dan hal itu sudah berlangsung secara lama, sudah berlangsung cukup lama, sehingga mau tidak mau ya mereka ya yang menyajikan berita-berita yang, apalagi kalau memang berita itu dimiliki oleh konglomerasi tertentu, baik itu atas nama individu maupun atas nama kelompok yang memang sekali lagi ada topik tertentu yang memang diupayakan lah supaya tidak objektif atau mengarah atau berita yang hendak atau bahkan sudah dipublikasi itu lebih mengarah kepada penguatan moral, tapi bagaimana tidak diiringi juga dengan pemikiran yang kritis terhadap fenomena yang terjadi. Atau bisa juga dalam jurnalisme itu sendiri ya barangkali sekiranya mengalami sesuatu yang disebut sebagai otoritarian jurnalisme. Jadi berita boleh terbit tapi ya dengan segala sesuatu yang sifatnya menguntungkan pemerintah. Jadi juga tidak jauh beda dengan apa yang dijalankan oleh Orde Baru misalnya. Ya memang menjadikan TVRI sebagai sarana mercusuar daripada program-program serta citra baik yang hendak ditonjolkan oleh media ya kepada masyarakat luas. Dan memang kita banyak mengetahui bahwasannya media massa seperti televisi atau misalnya dalam jurnalisme itu ya tidak serta-merta netral, tapi karena memang kondisi semacam ini mengalami sesuatu yang disebut sebagai efisiensi, maka mau tidak mau berita harus putar otak, memutar pendapatan, baik itu dengan media bekerja sama dengan pemerintah melalui periklanan, atau misalnya jurnalisme media massa itu memberikan suatu program yang disebut sebagai membership atau subscription, yang artinya berlangganan, ibaratnya para pembaca membiayai media per bulan atau per tahun disesuaikan dengan harga dan juga manfaat yang bisa diperoleh, apakah memang sebulan itu 15 hingga 30 ribu atau misalnya katakanlah mungkin untuk tahunan misalnya mungkin berangka sekitar 150 ribu dan sebagainya. Artinya betapa media sekali lagi untuk saat ini tidak netral. Dan juga dampak misalnya dari konglomerasi terhadap media ya tentu menghasilkan berita yang tidak objektif dan juga menguntungkan mereka sendiri pribadi dan golongan. Seperti contoh misalnya yang setelah terjadi seperti misalnya yang disebut sebagai dengan televisi MTEK ya, itu misalnya kayak produk
jurnalisme atau televisi yang dimiliki oleh Haritanu. Misalnya Haritanu memiliki 4 stasiun televisi yang mana seperti dalam programnya di MNC TV misalnya. Itu dalam MNC TV itu telah terlihat daripadanya sesuatu yang disebut sebagai konglomerasi media, yang mana kalau berdasarkan pengalaman yang telah saya jalani, bahwa konglomerasi media cenderung kan menonjolkan daripada citra-citra baik mereka, apalagi di MNC TV. Kalau misalnya tayangan menjelang makan siang, tentu dihadirkan program-program Perindo, yang mana ya tentu ini sih tidak secara langsung ya, tapi semata-mata hanya sebagai muatan pendidikan ya, bahwa misalnya seperti media MNC TV menghadirkan program-program Partai Perindo, yang mana Haritanu beserta dengan kader dari Partai Perindo ya berupaya untuk mencitrakan dirinya sebagai partai yang baik dengan membantu masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat akar rumput, serta ya seringkali menghadirkan semacam Mars Perindo di televisi yang berulang-ulang. Bahkan masyarakat kita sendiri yang ibaratnya tidak ikut-ikut politik, apalagi ibaratnya kader Perindo, bahkan bukan kader Perindo sekalipun, bisa hafal Mars Perindo. Artinya betapa jurnalisme yang dikonglomerasi atau dimiliki oleh perusahaan sejatinya mereka ingin terlihat baik. Dan juga belum lagi dengan kenyataan bahwa adanya revisi undang-undang penyiaran, yang mana memang sejatinya televisi atau arus utama dari informasi itu seperti radio dan juga televisi memang kan sejatinya dikuasai oleh pemerintah atau Komisi Penyiaran Indonesia secara pengawasan. Tapi ketika misalnya rencana undang-undang itu berupaya untuk memberikan pengawasan terhadap platform over the top seperti misalnya Netflix, dan juga mungkin yang disebut sebagai user generated content seperti YouTube, itu ya merampas daripadanya kebebasan gitu. Karena memang kan media-media itu masyarakat kan bayar, kalau umpama televisi umumnya kan gratis ya. Jadi kalaupun memang ada pengawasan, hendak yang seperti apa. Dan juga memang kalau semisalnya hal seperti itu terjadinya konglomerasi, memang sebaiknya harus dikembalikan juga kepada orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Dan juga ya apa artinya barangkali televisi dimiliki tanpa orang partai, ya tentu mereka lagi-lagi ya tidak bisa unjuk pamor. Dan juga fenomena jurnalisme di Indonesia yang seperti ini kita tidak dapat menyalahkan siapapun. Paling tidak secara sistem hadirkanlah jurnalisme yang lebih berimbang. Kalaupun semisalnya ada kekeliruan, sampaikan kekeliruan. Kalau semisalnya ada yang salah, sampaikan yang salah, benar, katakan yang benar. Sehingga masyarakat untuk sekarang ini bukan lagi orang yang dapat disetir, orang yang dapat masyarakat yang boleh dibohongi, tapi mereka ialah orang-orang yang berusaha sadar bahwa apa yang terjadi belakangan ini, apalagi dalam jurnalisme, sebagai sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan sehari-hari, harus ada penyimpangan. Itu yang harus kita ingatkan, baik itu dalam forum-forum diskusi maupun juga forum di media sosial dan sebagainya. Jadi itulah pemirsa terkait juga dengan potret jurnalisme di Indonesia. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.